Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi perbandingan dan aritmatika sosial yang akan kita fokuskan pada perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga dan aritmatika sosial dalam kehidupan ekonomi. Materi ini dapat kita jumpai pada mata pelajaran matematika untuk siswa SMP atau MTS kelas 7 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penyelesaian dari latihan soal yang membahas tentang perbandingan dan aritmatika sosial. Ada 4 soal yang akan kita cari penyelesaiannya. Baik, kita mulai pada soal nomor 3. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian, peternak membeli 10 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Penyelesaian. Pertama, kita uraikan dulu informasi yang ada pada soal. Di sini kita buat tabel ya untuk mempermudah menjawab soal. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor kambing selama 18 hari. Banyaknya kambing 50 ekor. Waktu persediaan makanan habis dalam waktu 18 hari. Kemudian peternak membeli 10 ekor lagi. Kambing yang banyaknya 50 ekor ditambah 10 ekor. 10 ekor kambing lagi sehingga menjadi 60 ekor kambing. Nah, pertanyaannya, berapa lama persediaan itu akan habis? Berapa lama persediaan makanan akan habis? Nah, dari 60 ekor kambing, berapa lama waktu persediaan makanan akan habis? Nah, ditanyakan N hari ya. Jadi ditanya N. Jawab. Nah, soal ini adalah soal jenis perbandingan berbalik nilai. Mengapa di sini terlihat 50 ekor kambing, waktu persediaan makanan akan habis 18 hari. Jika ditambah 10 ekor lagi, 60 ekor kambing, berapa hari? N hari. Nah, di sini tentunya semakin banyak kambingnya yang memakan persediaan makanan, semakin banyak. Karena semakin banyak, di sini tentunya waktu persediaan makanan akan habis semakin cepat ya, semakin cepat, kurang dari 18 hari. Nah, semakin banyak kambingnya, waktu persediaan makanan akan habis semakin cepat. Semakin sedikit kambingnya, waktu persediaan makanan akan habis semakin lama. Nah, di sini berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak menjadi semakin cepat ya, semakin sedikit menjadi semakin lama, berbalik nilai. Jadi perbandingannya adalah, kita tinggal menulisnya 50 per 50 plus 1 plus 10 ya. 50 per 50 plus 10 sama dengan N per 18. Jadi dibalik ya, yang di bawah menjadi di atas. 50 per 50 plus 10 sama dengan N per 18. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika perbandingan senilai, tidak berbalik nilai, maka di sini 50 per 50 plus 10 sama dengan
18 per N. Jika di sini perbandingan senilai 50 per 50 plus 10 sama dengan 18 per N. Tetapi karena di sini perbandingan berbalik nilai, maka kita tulis perbandingannya adalah 50 per 10 per 50 per 50 plus 10 sama dengan dibalik N per 18. Nah, di sini sehingga 50 plus 10 50 per 60 sama dengan N per 18. Dapat kita perkecil, sama-sama dibagi 10. Nolnya kita coret, 5 per 6 sama dengan N per 18. Nah, di sini kita kali silang. Di sini N kali 6 N kali 6 N kali 6 sama dengan 5 kali 18. N kali 6 sama dengan 5 kali 18. Sehingga N kali 6 sama dengan 5 kali 18 90. Sehingga N nya 6 nya keluar, 6 nya pindah ke ruas kanan. N sama dengan 90 per 6, karena 6 nya ini adalah perkalian, pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, sehingga N nya sama dengan 15 hari. Jadi 50 ekor kambing, waktu persediaan makanan habis dalam 18 hari. 60 ekor kambing, waktu persediaan makanan habis dalam waktu 15 hari. Semakin banyak kambingnya, waktunya semakin singkat, ya. Waktu persediaan makanan habis semakin cepat, sehingga jadi persediaan makanan akan habis dalam 15 hari. Kita lanjutkan soal nomor 4. Suatu jembatan direncanakan selesai dibangun dalam waktu 36 hari oleh 28 pekerja. Oleh karena suatu hal, pembangunan jembatan tersebut harus selesai dalam waktu 16 hari. Untuk mempercepat, berapa orang pekerja yang harus ditambahkan? Nah, penyelesaiannya kita uraikan dulu informasi yang ada pada soal. Kita buat tabel. Suatu jembatan direncanakan selesai dibangun dalam waktu 36 hari oleh 28 pekerja. Ya, waktu 36 hari diselesaikan oleh pekerja sebanyak 28 pekerja. Karena suatu hal, pembangunan jembatan tersebut harus selesai dalam 16 hari. 16 hari, ya. Untuk mempercepat, berapa orang pekerja yang harus ditambahkan? Nah, di sini 28 ditambah N. 28 pekerja ditambah orang yang akan ditambahkan. Di sini terlihat semakin singkat waktunya, ya, 36 hari dibutuhkan pekerja 28 hari. Nah, jika waktunya semakin singkat, 16 hari, maka pekerjanya akan semakin banyak, lebih banyak daripada 36 hari, ya. 36 hari 28, kalau 16 hari pekerjanya adalah lebih banyak dari 28. Nah, di sini adalah perbandingan, soal tipe perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak pekerjanya, waktu pekerjaannya semakin cepat. Semakin sedikit pekerjanya, waktu pekerjaannya akan semakin lama. Nah, di sini perbandingannya adalah
36 hari per 16. 36 per 16 sama dengan, karena berbalik nilai, yang di bawah dipindah ke atas. 28 plus N per 28. Nah, jika di sini perbandingan senilai, maka perbandingannya adalah 36 per 16, 28 per 28 plus N. Nah, ini jika senilai. Tapi karena perbandingan berbalik nilai, maka 36 per 16 sama dengan, yang di sini pindah ke atas, 28 plus N per 28. Maka di sini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 4. 36 dibagi 4 9, 16 dibagi 4 4. 9 per 16 sama dengan 28 plus N per 28. Nah, di sini 28 dibagi 4 sama dengan 7. 4 dibagi 4 1. Sehingga kalau kita kali silang, nah di sini 28 plus N dikali 1, 28 plus N sama dengan 9 kali 7. 9 kali 7. Nah, 9 kali 7 adalah 63. 28 plus N sama dengan 63. Sehingga karena ini penjumlahan, 28-nya pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan. N sama dengan 68 dikurangi 28. N sama dengan 63 dikurangi 28, sehingga N-nya 35. Jadi pekerja yang harus ditambahkan sebanyak 35 orang. Nah, untuk menyelesaikan suatu jembatan dalam waktu 16 hari dibutuhkan pekerja sebanyak 63 orang. Nah, karena sudah ada 28 hari, tinggal nambah 35. 28 ditambah 35, 63. Jadi pekerja yang harus ditambahkan sebanyak 35 orang. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Seorang pengusaha mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar Rp300.000, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah. Penyelesaian, kita uraikan dulu informasi yang ada di soal. Pertama, modal pengusaha Rp1.500.000. Rugi Rp300.000. Ditanyakan pendapatan. Jawab, pendapatan sama dengan modal dikurangi rugi. Tinggal masukkan angkanya, nilainya ya. Pendapatan sama dengan 1.500.000 dikurangi 300.000, sehingga pendapatannya adalah 1.200.000. Jadi besarnya pendapatan pada hari itu adalah Rp1.200.000. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Seorang penjual nasi pecel mengeluarkan modal sebesar Rp700.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga sebesar Rp5.000 per porsi. Jika ia ingin mendapatkan untung dari penjualannya tersebut, maka berapa porsi minimal yang harus dibuat? Nah, penyelesaian, kita uraikan dulu informasi yang ada pada soal. Modal sebesar Rp700.000. Harga nasi pecel 1 porsi Rp5.000. Di sini dia mematok harga sebesar Rp5.000 per porsi. Jadi harga nasi pecel 1 porsi
satu porsi 5.000. Ditanya berapa porsi nasi pecel minimal harus dibuat agar mendapatkan untung. Jawab di sini, minimal banyaknya nasi pecel agar memperoleh untung, kita simpulkan N, sehingga didapat N sama dengan modal dibagi harga nasi pecel satu porsi ditambah satu porsi. Nah, supaya untung. Kalau tidak ditambah satu porsi, ini impas, ya, tidak untung. Kalau ditambah satu porsi, maka pedagangnya akan untung 5.000. Ya, ini adalah keuntungan minimal 5.000. Sehingga N modalnya N sama dengan 700.000 per 5.000 ditambah 1, sehingga 700.000 per 5.000 140 ditambah 1, sehingga N nya 141 porsi nasi pecel. Jika pedagang ingin mendapatkan untung dari penjualannya tersebut, maka pedagang tersebut minimal harus membuat 141 porsi nasi pecel, sehingga pedagang tersebut akan untung 5.000. Nah, keuntungan 5.000 ini adalah keuntungan minimal yang akan didapat oleh pedagang atau penjual nasi pecel tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.